Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Ini kasus saya dengan kasus 2 sama dengan Bu Sri Wahyuni. Jadi seorang murid bercerita jika dia merasa tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali murid tersebut merasa tidak nyaman. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Saya sebagai coach dan Ibu Sri Wahyuni sebagai coach atau muridnya. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Pak, saya Yudi kelas 8A. Oh ya, silakan ini masuk. Ada apa? Tidak seperti biasanya masuk ke ruang BK dan menemui Bapak di sini, ada apa? Bapak kan pernah bilang ke kami bahwa jangan sungkan-sungkan untuk datang ke ruang BK. Jangan ketika saat dipanggil karena ada masalah saja. Nah, sekarang saya mau cerita saja sama Bapak. Saya harap Bapak bisa memberikan solusi dari permasalahan saya. Wah, mantap, bagus sekali. Yuni, Bapak malah senang kalau siswa ada yang mau berkonsultasi ke sini. Jadi, jangan menjadi ruang BK ini seperti penjara, tapi kalian, murid-murid yang lain juga bisa konsultasi di sini. Baik, Bapak akan mendengarkan cerita kamu, tapi sebelumnya Bapak akan menyelesaikan pekerjaan Bapak terlebih dahulu. Silakan, Yuni. Ya, baik. Bagaimana Yuni? Apa permasalahan yang sedang kamu hadapi? Bapak akan mendengarkan, kita cari solusinya sama-sama. Terima kasih Pak sebelumnya sudah berkenan mendengarkan saya. Jadi begini Pak, Bapak tahu kan Bu Risma itu guru IPA? Oh, tentu tahu. Kenapa dengan Bu Risma rupanya? Aku kesal Pak dengan Bu Risma. Beliau kan buka les privat di rumahnya. Terus teman-teman satu kelas banyak ikut les, kecuali saya dan 5 orang teman lainnya nggak ikut les Pak. Oh ya, ya, Terus siap. ketika pelajaran beliau masa sering memberikan sindiran-sindiran gitu Pak ke kami yang nggak ikut les. Ketika Oh, soal, kadang beliau bilang, yang ikut les pasti tahu jawabannya. Rugi kan kalau nggak ikut les ibu. Nggak cuma itu, Pak. Beliau juga ya, kadang-kadang memberikan nilai yang tidak adil pada kami yang tidak ikut les. ya, 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 Padahal paling jawabannya hanya beda sedikit, Pak. Tapi yang ya, ikut ya, les dapat nilai yang lebih besar dibandingkan kami. Ini tidak adil ya. kan, Pak? Tolong dong, Pak. Bilangin ke Bu Risma supaya tidak memperlakukan kami seperti itu. Oh ya, ya, siap, siap, siap. Baiklah. Tapi bolehkah Bapak memberikan beberapa pertanyaan kepada kamu? Bisa kamu jelaskan kenapa kamu tidak mengikuti les pelajaran Bu Risma? Jadi begini Pak, saya merasa bahwa saya tidak merasa kesulitan untuk mata pelajarannya Bu Risma. Sedangkan Oh ya, pada saat itu, Bu Risma menyampaikan bahwa siapa yang membutuhkan pelajaran lebih lanjut bisa mengikuti les privat dengan beliau. Jika ya, memang dirasa saat belajar di sekolah tidak maksimal. Dan Bu Risma ya, bilang bahwa tidak ada paksaan bagi siswa yang ingin mengikuti les privat dengan beliau. ya, Nah, betul. karena Nah, saya merasa bahwa saya cukup paham dalam mengikuti pelajaran di kelas, jadi saya nggak ikut les beliau, Pak. Lagi oh ya, pula, ya, ya, ya. lagi pula rumah saya jauh, harus menempuh perjalanan ke rumah beliau. Jadi saya lebih Ah, baik belajar sendiri di rumah, Pak, daripada harus ke rumah beliau. oh begitu rupanya. Hmm. Kamu lagi sedang tidak sehat atau gimana, Yuni? Iya, Pak, lagi kurang sehat saya, Pak. Oh, ya oke lah kalau begitu, Yuni. Ya, Bapak hargai alasan kamu tadi. Tapi jika melihat dari nilai yang kamu dapatkan dengan teman-teman yang mengikuti les, kira-kira
itu rentang nilainya itu berapa, berkisar berapa skala perbedaannya, misal Yuni 90 atau gimana gitu? Ya bedanya tipis sih Pak. Misalnya aku dapat nilai 90, temanku dapat nilai 95. Jadi Iya, kalau iya. dihitung skala penilaian saya ya antara 80 sampai 90-an gitu Pak. Ya, ya. Padahal nggak terlalu jauh ya ininya nilainya, bedanya. Apa rasa tidak ada masalah untuk nih penilaianmu dan juga sudah sepertinya sudah masuk KKM itu untuk pelajaran Ibu Risma itu. Nah, lalu memangnya kamu yakin bahwa jawaban itu lebih bagus dari teman-teman kamu? Ya enggak juga sih Pak. Misalkan soalnya diminta menjelaskan perbedaan hewan omnivora, Hmm. karnivora, dan herbivora. Ya saya hanya menjelaskan pengertiannya saja. Tapi teman-teman saya menjelaskan berikut dengan contoh-contohnya. Tapi kan saya jawabnya sesuai dengan perintah soalnya. Pertanyaannya cuma gitu, nggak dilebih-lebihkan seperti teman-teman saya, Pak. Hmm. Ya begitu ya. Oke, nah apakah kamu yakin jawaban kamu tadi benar-benar jawaban yang diinginkan oleh Ibu Risma? Dan apakah kamu sudah yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Risma di kelas sudah benar? Kamu pahami dan kamu bisa memaksimalkan pelajarannya di rumah lagi. Ya belum sih, Pak. Terkadang Bu Hmm, Risma juga menjelaskan di kelas hanya pengantar-pengantarnya saja. ya, Selebihnya ya. kami diminta berdiskusi dan saya pelajari di rumah. Dan Oh memang ya. sih, Pak, saya ketika belajar di rumah terkadang tidak maksimal. Kan di rumah saya ada toko sembako. Terkadang saya juga sambil belajar sambil melayani pembeli gitu, Pak. Kan bantu-bantu Itu. orang tua. Ya, ya. Nah, sekarang Bapak sudah paham masalah yang sedang kamu hadapi dan kamu juga pasti bisa menganalisa dan menarik kesimpulan dari permasalahan kamu. Iya, Coba Pak. bagaimana? Saya mulai paham bahwa memang sebenarnya jawaban dari teman-teman saya yang mengerti les lebih lengkap dan patut diberi nilai di atas saya. Dan saya Ya, ya, ya. yakin bahwa Bu Risma memberikan sindiran bukan semata-mata ingin membedakan kami, tapi Bu Hmm, Risma ingin memotivasi kami agar belajar lebih giat lagi. ya, Jika ya, ya, ya. bisa belajar secara maksimal, mungkin ada baiknya mengikuti les yang diadakan oleh Bu Risma. Oh, ya, 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 ya. Bagus, pikiranmu sudah mulai terbuka dan memahami kebutuhan apa yang harus kamu penuhi. Sekarang dengan adanya sesi coaching ini, tujuan apa yang akan kamu dapatkan, strategi apa yang akan kamu lakukan, kemudian bagaimana Yuni bisa mengatasi permasalahan yang Yuni hadapi dengan Bu Risma tersebut. Tujuan yang saya ingin dapatkan, saya bisa menemukan pokok permasalahan saya, Pak. Dan Oh saya ya, menemukan solusinya. Strategi ya, ya, saya untuk mengatasinya, saya akan berkomunikasi lagi, Pak, dengan Bu Risma untuk tetap dapat mengikuti arahannya, termasuk ya, ya. untuk ikut les privat. Jika memang Hmm, kendala kami adalah jarak yang terlalu jauh, mungkin aku ya. dan teman-teman yang rumahnya sama-sama jauh bisa meminta Bu Risma untuk memberikan jam tambahannya di sekolah aja, Pak. Cocok ya, betul, 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 betul. Nah, jadi eh, berapa lama jangka waktu yang akan kamu butuhkan untuk mempersiapkan semuanya? Dan bagaimana cara agar Bapak bisa tahu tentang kesiapan kamu nanti? Saya akan membuktikannya selama 2 minggu ke depan, Pak. Setelah saya Oh, mengikuti les privat Bu Risma, saya akan melihat peningkatan dari kemampuan saya dalam menjawab soal-soal IPA yang diberikan. Saya akan meminta Bu Risma untuk memberikan data laporan kepada Bapak tentang keaktifan belajar saya, seperti absensi saat pelajaran, beliau maupun saat les tambahan. Supaya Bapak bisa boleh. memonitor saya bisa membuktikan ke Bapak bahwa saya bisa seperti teman-teman yang lain, Pak. Oh, sip, cocok kalau begitu. Baiklah, Bapak rasa cukup obrolan kita pada kali ini. Lalu apa yang akan menjadi komitmen kamu selanjutnya? Dan siapa yang akan membantu kamu dalam komitmen tersebut? Saya akan berkomitmen, Pak, untuk giat mengikuti les-les tambahan yang diberikan oleh guru siapapun itu, agar Bagus. saya bisa meningkatkan pemahaman saya dalam setiap pelajaran. Ya, Komitmen
ini juga saya akan meminta bantuan teman saya yang rumahnya satu arah, Pak, dengan saya, agar bisa berangkat bersama-sama. Oke, good, 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 good. Oke, bagus sekali, mantap. Nah, Bapak akan bantu kamu juga dalam menjaga komitmen ini. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk menindaklanjuti obrolan kita pada kesempatan pagi hari ini? Saya akan menemui teman-teman saya yang belum ikut les, Pak. Kemudian kami akan menemui Bu Risma untuk meminta jadwal jam tambahan di sekolah sebagai pengganti les privat kami. Karena rumah kami terlalu jauh kalau harus mengunjungi rumah beliau. Oh, siap, siap, siap. Baiklah, kalau begitu, Bapak juga akan memonitor perkembangan hasil belajar kamu. Dan Bapak doakan agar kamu dan teman-teman mendapatkan nilai yang baik, apalagi sekarang menjelang ujian semester. Terima kasih sudah berkunjung ke BK dan kita ngobrol asik untuk hari ini. Nah, jangan sungkan-sungkan menemui Bapak lagi kalau memang ada permasalahan atau yang ingin dicurhatkan. Nah, Bapak ini konsultan curhat. Oke. Baik, Pak. Terima Ya, kasih atas saran dan motivasinya ya, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Assalamualaikum. salam. Terima kasih Yuni. Sama-sama, Pak.